Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Al-Jufati. NIM saya 162410101040. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu proyek saya atau program sederhana yang sudah saya buat berdasarkan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kira-kira proyeknya seperti apa? Nah, langsung saja kita masuk ke proyek yang sudah saya buat. Nah, langsung saja. Jadi kalau di sini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu. Jadi di sini saya membuat sebuah paket yang bernama Quiz BBO ya. Jadi di sini ada 5 kelas. Ya. Ini ada 5 ya, tadi ada kelas dosen di sini, kemudian ada kelas, kemudian ada kelas mahasiswa, ada kelas main matkul sama kelas matkul itu sendiri ya. Jadi ada 5. Nah, deskripsinya, jadi gambarannya seperti ini. Saya ingin membuat sebuah program ya, di mana matkul itu menjadi sebuah sebuah istilahnya kalau dalam relasi itu parent ya. Jadi intinya matkul itu jadi sebuah objek di mana dia itu berrelasi dengan objek yang lain ya. Jadi kalau di sini ada dosen, kelas, mahasiswa, dan ini main matkul bukan, ini untuk ngetes saja. Jadi ada 3 ini ya. Cuma dari program yang sudah saya buat ini masih belum direlasikan ya. Jadi hanya sekedar program sederhana saja seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke ini ya, langsung masuk ke kelas-kelasnya. Kita intip sedikit ya. Nah, untuk di kelas dosen ini sendiri, nah ini ya, ada 2 variabel, yaitu variabel nick dosen sama nama dosen, atau bisa dikenal dengan ini ya, 2 variabel ini dengan atribut ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah konstruktor di mana nanti value dari dosen itu formatnya seperti ini ya. Jadi kita deklarasikan dulu konstruktornya. Jadi ini dosen, dia punya NIK, kemudian juga punya nama. Nah, kemudian ini dikembalikan ya nanti ya isinya. Jadi nanti isi variabel ini sama dengan ini ya, yang di sini ya, deklarasinya ya, isiannya ya, nanti di instannya. Jadi tentu ini harus ada instannya nanti. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah metode ya, di sini get NIK dosen ya. Jadi ada metode get NIK dosen, kemudian ada juga metode di sini get nama dosen ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada sebuah metode di mana saya ingin menampilkan data ya. Menampilkan data dari dosen itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah metode tampilkan data dengan parameter dosen X ya. Nah, kemudian di situ juga ada sebuah perintah di mana ini ya, ada 2 perintah untuk mencetak ya. Jadi mencetak nama, ini sebenarnya nama, kemudian yang ini NIK ya. Jadi nama dengan NIK diikuti dengan hasilnya. Nah, kemudian ini sudah untuk kelas-kelas yang lain, ini ada kelas-kelas ya. Ini agak rancu ya. Jadi maksudnya kelas gitu ya. Ada kelas. Ini ada sama sebenarnya untuk secara umum ya, secara keseluruhan dari kelas yang saya buat. Nah, di sini ada di kelas ya, jadi ada 2 variabel, nama kelas dan jam kelas. Kemudian di sini ada konstruktor kelas itu sendiri, di mana konstruktor itu sendiri terdiri dari string kelas, ya, KLS ya, ini baru. Kemudian ada string jam, sama seperti tadi. Kemudian ada metode get kelas, kemudian get jam kelas, sama. Kemudian ada tampilkan data kelas ya di sini. Tampilkan data kelas dengan parameter kelas X. Oh ini belum diganti ya, sebentar ya, saya ganti dulu ya. Ini tadi kelupaan, jadi get kelas ya, karena saya emang niatnya mengambil metodenya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita langsung ke mahasiswa ya. Jadi kayak yang ke mahasiswa ini datanya lumayan lebih banyak, tapi intinya sama. Di sini terdiri dari 4 variabel ya. Ada NIM, terus kemudian angkatan, kemudian nama, sama prodi ya. Begitu. Nah, kemudian ini saya deklarasikan ya, konstruktornya, jadi seperti ini. Kemudian juga ada 4 ya, ini 4 metode get ya, 4 metode get.
yang mana mengambil mengambil value-nya nanti NIM, nama, prodi, dan angkatan. Kemudian yang terakhir hanya tampilkan data ya, metode biasa ini. Tampilkan data mahasiswa seperti itu. Yang mana parameternya ini ya, mahasiswa X. Nah, ini di matkul juga sama ya, jadi ada dua variabel, kode mata kuliah sama nama. Nah, di sini menggunakan private ya. Nah, tujuan menggunakan private ini sebenarnya biar lebih mudah saja sih. Jadi dari 4 kelas yang ada tadi saya kan menggunakan private. Nah, tujuannya ya biar variabel itu sendiri itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan ini di matkul ada dua variabel ini ya hanya bisa diakses di kelas itu sendiri ya, di kelas matkul itu sendiri. Jadi kalau di kelas lain itu tidak bisa ya. Nah, kemudian di sini juga ada konstruktor yang sama, hanya beda ini ya kelasnya karena kan kelas ini public matkul, kemudian sebelumnya ada kode dan nama, kemudian ada metode di sini dua, get ya, get kode sama nama. Kemudian yang terakhir itu ada metode tampilkan data matkul ya, sama. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke ini ya. Nah, jadi langsung masuk saja ke main matkul ini dimana kelas yang digunakan untuk mengetes ya. Sebenarnya bisa dinamain tes matkul gitu bisa ya. Cuma saya langsung kasih main matkul aja lah. Apa-apa. Nah, di sini langsung kita bahas. Di sini hanya cetakan biasa. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, tadi kan kita di tiap kelas ya. Kalau di sini kan saya inisiasi matkul dulu. Nah, jadi setelah adanya konstruktor itu harus dibuatkan yang namanya instan ya. Jadi kalau tidak ada instannya ya sama aja nggak ada isinya gitu ya. Jadi instannya gimana? Jadi langsung merujuk ke matkul. Matkul ini merujuk ke kelas ya. Kalau di sini ya matkul Java ini ya, matkul kelas. Kemudian ini nama objeknya. Kemudian di sini namanya matkul 1. Sebenarnya ditulis 1 nggak apa-apa. Cuma biar lebih mudah jadi matkul 1 aja. Biar kita juga lebih enak kan memahaminya. Kemudian sama dengan new matkul yang ada di kelasnya. Nah, akhirnya di sini baru kita menginisialisasi value-nya ya, value yang sudah dibuat tadi. Kemudian objeknya yang sudah saya buat tadi yaitu matkul 1. Nah, saya panggil dan kemudian saya panggilkan juga dari objek ini ya, dari kelas matkul, yaitu metodenya yang ada di kelasnya. Jadi ada tampilkan data matkul. Nah, tentu kita juga tidak lupa bahwasanya tadi pada metode yang sudah kita buat ya, ada sebuah parameter ya. Misalkan kalau matkul tadi, nah ini kan ada matkul X ya. Nah, kalau di mainnya, di tesnya, tentu ini parameternya diisi dengan matkul 1. Kenapa? Karena memang matkul 1 ini yang baru kita buat, itu baru kita deklarasikan isinya. Nah, tentu untuk mengambil data dari ini matkulnya, maaf ya saya sendawa. Nah, jadi untuk diambil datanya, tentu langsung diarahkan ini parameternya ke matkul 1. Biar dia menyimpan data yang ini. Betul. Nah, ini juga berlaku sama ke kelas-kelas yang lain ya. Ini instan kelas maksudnya, instan kelas yang lain. Ini kebetulan kalau di dosen ini saya mendeklarasikan atau menginisialisasi dua ya, ada dua ini ya, instan ya. Jadi dosen 1 sama dosen 2 biar variatif. Ini juga sama mahasiswa. Jadi intinya nanti ingin menampilkan data-datanya yang sudah dibuat. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Ini ya hasilnya, ini gede kebetulan pas. Jadi hasilnya outputnya seperti ini. Jadi ini kan cetakan yang pertama, kemudian ada matkul itu sendiri. Nah, instannya kita sudah buat tadi, dideklarasikan value-nya, sudah diinisialisasi ya. Jadi value-nya sudah ada, kita ngambil juga tadi dari objeknya matkul 1, kemudian kita ini ya tampilkan data yang mengambil parameter dari matkul 1 itu sendiri. Jadi sama ya, jadi ini dan ini juga PPO ya. Nah, itu sama juga dari kelas-kelas yang lain. Jadi kelas A ini kemudian dosen. Nah, ini kebetulan mahasiswa juga ada banyak seperti itu. Ini sebenarnya masih sederhana sekali, sebenarnya masih bisa dikembangkan dengan cara yang lain ya. Nah, jadi itu ya. Ini saya close dulu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini saya close. Nah, mungkin itu sih dari
project atau program yang sudah saya buat ya. Mungkin evaluasi ya, atau bukan evaluasi, simpulan ya. Jadi kesimpulan, kalau dari pertemuan tatap muka dengan dosen yang sudah dilakukan, saya di sini menerapkan beberapa materi yang sudah dipelajari. Tentunya yang pertama ya, jadi ada materi kayak setter, getter, konstruktor, nested class, kemudian juga ini ya konsep dasar itu ya OP ya, jadi kelas itu sendiri. Kemudian juga kita belajar di situ metode sama atribut ya. Jadi seperti itu. Mungkin saya tunjukkan saja untuk satu ya, mungkin di dosen di sini kan karena kelasnya sama ya. Jadi di sini ada kelas dosen. Nah, kelas dosen di sini ada dua ini ya, tadi dua variabel ini, kemudian ada konstruktor ini, konstruktor. Kemudian ada yang kedua itu ada ini ya, get ya, metode getter. Nah, kalau yang bawahnya ini metode yang biasa saja gitu. Nah, kebetulan di sini tidak pakai metode ini ya, metode setter ya. Karena memang sudah menggunakan konstruktor terlebih dahulu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi pakai konstruktor aja, langsung diambil dengan metode get aja. Begitu. Sama ini kalau kelas juga sama, ini pakai getter, konstruktor, sama metode biasa. Begitu juga mahasiswa sama matkul ya. Di sini sama. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan metode itu ada instan ya, tadi juga sudah ini dijelaskan. Itu jadi instan. Itu instan untuk menginisialisasi value-nya ya. Begitu. Ini sudah selesai. Kemudian konsep OOP-nya ya yang selanjutnya ini sih. Jadi ada terdiri dari beberapa kelas. Tujuannya sebenarnya lebih efisien aja, lebih ringkas aja sih sebenarnya. Jadi ini dari keseluruhan misalkan dosen, kelas, mahasiswa, kemudian matkul itu dijadikan satu, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma biar lebih bagus aja gitu. Jadi sebuah kode atau baris kodenya, kode programnya itu lebih indah gitu ya, lebih tertata gitu loh, lebih enak aja. Nah, mungkin itu aja kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan juga penjabaran dari ini ya, program sederhana yang sudah saya buat. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurangnya, ada salah kata, mungkin saya mohon maaf. Kemudian juga apabila mungkin ada sebuah informasi ya, yang mungkin saya salah ini ya, salah menyebut atau memang saya kurang tahu ya mungkin ya, atau ada kesalahan ini ya secara teori, mungkin bisa dikoreksi. Dan itu saja, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.